warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan melakukan sebuah presentasi dengan judul Geostrategi Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zaidi Mutafin, MPD. Latar belakang geostrategi Indonesia merujuk kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan posisi geografisnya dalam rangka memperkuat kepentingan nasional baik di tingkat regional maupun global. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek termasuk mempertahankan diplomasi serta ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks dalam perubahan pola kekuatan internasional. Indonesia dituntut untuk mengembangkan strategi yang cermat dan adaptif agar dapat mempertahankan kedaulatan dan memajukan pembahasan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian geostrategi Indonesia? Yang kedua, apa tujuan geostrategi Indonesia? Yang ketiga, apa dasar pemikiran dan landasan geostrategi Indonesia? Yang keempat, apa saja tantangan dan hambatan geostrategi Indonesia? Yang kelima, bagaimana implementasi geostrategi Indonesia? Yang keenam, bagaimana prospek geostrategi Indonesia di masa dan dalam menghadapi dinamika geopolitik global? Yang ketujuh, bagaimana ketahanan nasional berperan sebagai geostrategi Indonesia? Pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, sumber daya alam, serta posisi strategis Indonesia dalam percaturan dunia untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi pada hakikatnya merupakan cara suatu negara memanfaatkan faktor-faktor geografi sebagai unsur pendukung dalam menentukan arah kebijakan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Selanjutnya, tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kekuatan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan identitas NKRI. Yang ketiga, menghadapi dan menangkal ancaman dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional yang seimbang. Yang kelima, mendukung pemerintahan, penegakan hukum, stabilitas nasional, dan keadilan sosial. Konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dari geostrategi negara lain, yaitu tidak bertujuan untuk mengembangkan kekuatan guna menguasai wilayah di luar kedaulatan nasional atau melakukan ekspansi ke negara lain. Sebaliknya, geostrategi Indonesia berlandasan kepada kondisi dan pendekatan yang bertujuan mengembangkan potensi kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai potensi gangguan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam konteks pembangunan nasional. Dasar pemikiran dan landasan geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia disusun berdasarkan nilai, kondisi, dan tujuan bangsa Indonesia agar mampu menjaga persatuan dan kesamaan serta kesejahteraan negara. Landasan yang meliputi 1. Pancasila sebagai landasan menjadi dasar negara dalam setiap kebijakan nasional seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara untuk melindungi bangsa dan mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
serta kepentingan nasional. Yang keempat, kondisi geografis Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra memberikan peluang ekonomi sekaligus tantangan keamanan. Yang kelima, keanekaragaman bangsa Indonesia. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga persatuannya. Peran nasional Indonesia, geostrategi diarahkan untuk melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan geostrategi Indonesia. Yang pertama, tantangan eksternal atau geopolitik global, meliputi persaingan kekuatan besar, keamanan jalur, dan kedaulatan wilayah perbatasan. Yang kedua, tantangan internal atau integrasi dan konektivitas, meliputi kesenjangan pembangunan, konektivitas antar pulau, dan ancaman disintegrasi dan radikalisme. Yang ketiga, tantangan non-tradisional, meliputi keamanan siber, perubahan iklim, dan kemandirian energi dan pangan. Selanjutnya, implementasi geostrategi dalam menjaga keutuhan bangsa. Geostrategi Indonesia diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama, pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dan keamanan laut. Yang kedua, ekonomi, yaitu pembangunan infrastruktur, tol laut, dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu penguatan Pancasila, persatuan, dan pelestarian budaya. Yang keempat, yaitu politik diplomasi, menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan kerjasama internasional. Contoh, program tol laut untuk menghubungkan antar wilayah, mengurangi kesenjangan harga, dan memperkuat persatuan bangsa. Materi selanjutnya tentang prospek geostrategi Indonesia di masa depan. Prospek geostrategi Indonesia cukup besar karena posisi Indonesia sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Hal yang perlu dihadapi, yang pertama, persaingan negara besar, yang kedua, perkembangan teknologi dan keamanan siber, yang ketiga, perubahan iklim, dan yang keempat, tantangan ekonomi global. Indonesia memiliki peluang menjadi poros maritim dunia melalui yang pertama, penguatan keamanan laut, yang kedua, pembangunan pelabuhan dan logistik, yang ketiga, diplomasi maritim, dan yang keempat, pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan. Dan materi selanjutnya atau materi terakhir tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia adalah upaya menjaga keutuhan dan tujuan bangsa melalui keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan dengan memanfaatkan kondisi geografis Indonesia. Ketahanan nasional mencakup aspek alamiah dan sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan untuk menghadapi berbagai ancaman di era globalisasi demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.